Dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Sahabat terkasih, menjaga tingkah laku kita untuk tetap berkenan di hadapan Allah itu perlu perjuangan dan tidaklah mudah. Untuk dapat menjaga tingkah laku kita, perlu bagi kita untuk memberikan waktu khusus. Dan dalam waktu khusus itu, baiklah kita merenungkan tentang setiap sikap kita di mata Allah. Lalu, kita juga perlu mengucap syukur untuk kasih karunia Allah atas penjagaan, pemeliharaan, serta penyertaan sepanjang hidup kita. Dan perlu kita juga meminta kepada Tuhan untuk memampukan kita menjaga setiap tingkah laku sepanjang hari yang akan kita jalani. Halo sahabat yang baik, berjumpa lagi di program Terang Kasih. Nah, tadi dari video pembuka kita diingatkan ya, pentingnya kita menjaga tingkah laku kita dan perbuatan kita. Dan kita perlu kasih karunia Tuhan untuk hari itu ya. Pasti ya. Tema kita hari ini adalah tingkah laku kita menentukan kehidupan kita. Mari kita berdoa, biarlah hari ini firman Tuhan ini merubah kita, mengingatkan kita betapa pentingnya kita menjaga tingkah laku dan perbuatan kita. Kita berdoa ya. Bapa, kami bersyukur Kau mengingatkan kepada kami betapa pentingnya untuk kami menjaga tingkah laku kami, perbuatan kami, tindakan kami. Biarlah hari ini melalui firman Tuhan kami diubahkan untuk kami menyadari kami hidup di dalam kebenaran-Mu. Kami siap menerima firman-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita baca firman Tuhan, mari kita katakan apa kata Tuhan tentang diri kita. Bahwa saya spesial di mata Tuhan. Saya berharga di mata Tuhan. Saya sangat dikasihi Tuhan. Kehidupan saya dan masa depan saya bersama Tuhan adalah sungguh amat baik. Katakan amin. Amin. Nah, sahabat yang baik, mari kita baca firman Tuhan ini dari Yeremia pasal 4 ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Tingkah lakumu dan perbuatanmu telah menyebabkan semuanya ini kepadamu. Itulah nasibmu yang buruk, betapa pahitnya sampai menusuk hatimu. Mari kita baca ayat selanjutnya, Yeremia 4 ayat 22. Demikian firman Tuhan, sungguh bodohlah umatku itu, mereka tidak mengenal aku. Mereka adalah anak-anak tolol dan tidak mempunyai pengertian. Mereka pintar untuk berbuat jahat, tetapi untuk berbuat baik mereka tidak tahu. Wow, firman Tuhan ini mengingatkan kita banget ya. Iya. Supaya kita benar-benar mengerti ya. Dan sadar. Iya, sadar. Jangan sampai kita menjadi orang yang bodoh ya. Jadi Tuhan lagi mengingatkan kita ternyata yang membuat kita mengalami hal-hal yang buruk, yang memahitkan, yang membuat hati kita juga jadi seperti kayak ditusuk ya. Adalah karena tingkah laku kita, perbuatan kita, dan semua terjadi karena hal itu kita melakukannya. Kita sendiri yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Semua tindakan itu bertentangan dengan kehendak Tuhan. Amin, ya. Amin, betul ya. Nah, ini penting sekali untuk kita mengerti prinsip-prinsip kebenaran ini. Ternyata yang membuat hidup kita susah adalah tingkah laku dan perbuatan kita sendiri. Ya, betul banget. Ya, karena seringkali kita menyalahkan orang lain. Ya, menyalahkan orang lain, situasi. Gara-gara kamu nih, begini. Gitu, bahkan kondisi. Ya, gara-gara situasinya. Kondisi yang ada di luar kita itu kita salahkan. Gitu ya. Bahkan akhirnya menyalahkan apa? Tuhan. Kita menyalahkan Tuhan sebagai penyebab hidup kita menjadi susah. Nah, padahal sejak awal rencana Tuhan untuk kita tuh nggak ada yang buruk loh. Semuanya tuh baik, bahkan sungguh amat baik.
Jadi yang membuat hidup kita susah adalah karena pilihan kita dan keputusan kita sendiri yang memilih dan memutuskan untuk apa? Bertingkah laku atau berbuat sesuatu yang melanggar kehendak Tuhan, tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Atau bertentangan yang bertentangan dengan Tuhan. Iya. Iya, dan itu semuanya perbuatan kita sendiri yang kita lakukan. Nah, ilustrasinya nih seperti seorang anak yang sudah diperingatkan oleh orang tuanya gitu untuk jangan pegang lilin ya nak ya gitu ya. Anak kecil kan penasaran tuh. Iya, ada lilin nyala itu, pengen pegang ya. Gitu ya. Nah, anak itu biasanya kan penasaran ya, tetap aja dia pegang lilin itu ya. Akibatnya kan dia kesakitan. Iya, panas kan. Karena gitu. panasnya api tadi itu. Jadi anak ini kesakitan karena tingkah lakunya sendiri dan perbuatannya sendiri yang pegang lilin itu. Nah itulah kita manusia. Jadi kayak anak-anak juga ya. Kayak anak-anak ya. Nah yang terjadi kita seringkali seperti anak kecil itu ya. Karena tingkah laku kita, perbuatan kita yang melanggar dan yang bertentangan dengan kehendak Tuhan, maka sebagai akibatnya kita mengalami hal-hal yang buruk, hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kita karena kesalahan kita sendiri, bukan karena Tuhan. Bukan karena Tuhan, itu penting ya. Nah oleh karena itu Tuhan mengingatkan kita gitu ya, supaya jangan menjadi orang yang bodoh, yang tidak berpengertian dan yang tidak mengenal Allah ya, pintar untuk berbuat jahat ya, tetapi tidak tahu bagaimana berbuat baik. Sebab sejak semula Tuhan menginginkan supaya kita dapat mengalami hal-hal yang sungguh amat baik. Wah ini bagus banget. Sejak semula Tuhan kepingin kita mengalami yang baik itu ya. Sahabat yang baik, mari kita baca firman Tuhan ini akan menguatkan kita dari Lukas pasal ke-6 ayat 45. Demikian firman Tuhan. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaan yang jahat. Karena diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Nah Yesus mengatakan bahwa orang yang baik akan mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat akan mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaan hatinya yang jahat. Ternyata ini semua yang baik atau yang jahat itu keluar dari dalam perbendaharaan hati kita. Sumbernya dari hati kita itu. Sumbernya dari hati kita. Oleh karena itu hati kita ini harus dipenuhi dengan kasih dan kebaikan Tuhan. Amin. Nah, sahabat yang baik, melalui renungan singkat ini kita dapat menyimpulkan bahwa tingkah laku kita dan perbuatan kita akan menentukan bagaimana kehidupan kita. Apakah baik atau buruk. Jadi tingkah laku kita dan perbuatan kita inilah yang akan menghalangi kita untuk dapat menerima kebaikan Tuhan. Sebab semua yang baik itu hanya datang dari Tuhan yang baik. Sahabat yang baik, demikianlah firman Tuhan untuk hari ini. Jangan kemana-mana, pastikan tetap ada di Terang Kasih. Sahabat yang baik, saya akan bacakan renungan firman Tuhan untuk terang hari ini. Mari kita buka Alkitab kita sama-sama. Kita akan baca dari 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-5 sampai dengan yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Tetapi sungguh pun demikian Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka. Karena mereka ditewaskan di padang gurun. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita. Supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Inilah yang terjadi dengan bangsa Israel. Tuhan tidak berkenan pada mereka dan sebagian besar dari mereka tewas di padang gurun sehingga mereka tidak bisa masuk ke tanah perjanjian sebab sebagian besar dari mereka menginginkan hal-hal yang jahat dan mereka melakukan perbuatan yang jahat kepada Tuhan. Jadi sebagian besar bangsa Israel tewas di padang gurun dan tidak bisa masuk tanah perjanjian bukan karena mereka kelaparan, bukan karena kehausan atau sakit, tetapi mereka tewas dan tidak bisa masuk tanah perjanjian karena tingkah laku mereka dan perbuatan mereka sendiri yang jahat. Apa yang terjadi dengan bangsa Israel ini menjadi pelajaran dan peringatan bagi kita di masa akhir zaman ini. Supaya kita mengerti dan kita menyadari bahwa tingkah laku kita dan perbuatan kita yang jahat akan menghalangi kita untuk dapat menerima kebaikan Tuhan dan janji Tuhan. Tuhan memberkati. Halo sahabat yang baik, berjumpa kembali dalam acara
Terang Kasih. Dengan tema tingkah laku kita menentukan kehidupan kita. Nah sahabat yang baik, ini ada beberapa DM yang masuk. Salah satu di antaranya kita akan baca ya. Silakan sayang. Dari Kania Pratiwi. Iya. Malam, kenapa ya suka sebel nih lihat teman yang suka buat status tentang agama. Padahal mah kelakuan aslinya nggak sesuai sama yang suka dia posting. Dan teman-teman kantor kita juga pada tahu kok sifat aslinya dia. Cuma mau bilang, sampai kapan mau bermuka dua? Emang nggak capek ya? Terima kasih Kania, Terima kasih Kania. untuk DM-nya. Ya, bagus sekali sih dia mengingatkan ya. Memang di dalam kehidupan kita banyak ketemu banyak orang dan macam-macam lah modelnya gitu ya. Nah kalau di sini tadi Kania katakan bahwa yang suka posting gitu ya. Nah, status tentang agama gitu ya, padahal kelakuannya karakter aslinya nggak begitu, nggak sesuai, nggak nyambung gitu ya, nggak nyambung gitu ya. Ya kan ya, memang kalau kita lihat pribadi yang seperti ini, kita sendiri pasti kita tidak mungkin mengubah orang lain ya. Hanya Tuhan yang bisa mengubah dia gitu pasti ya. Satu saat ada cara Tuhan. Dan kalau tingkah lakunya sedemikian itu ya kan berarti kan dari perbendaharaannya itu semuanya yang seperti itulah ya, dari perbendaharaan hatinya dia. Ya makanya keluarnya seperti itu. Dan tadi Tuhan juga katakan tingkah lakumu yang akan membuat kamu jadi susah sendiri gitu ya. Jadi kan ya, kalau memang ada kesempatan dan memungkinkan untuk bisa bicara baik-baik dengan pribadi teman ini, ya dari hati ke hati, kan ya bisa mengingatkan. Karena kasihan juga ya, karena tadi sudah dikatakan kan, tingkah laku kita yang akan membuat kita jadi susah gitu ya. Tetapi jangan dipaksakan ya. Ya lihat saja kalau memungkinkan dan sepertinya ada waktu yang bisa enak gitu ya untuk bisa bicara baik-baik. Tetapi kalau tidak bisa ya, kita hanya satu hal. Kita datang kepada Sang Penciptanya yaitu Tuhan sendiri. Doakan teman ini dan kita percaya setiap doa kita Tuhan pasti dengar. Karena Tuhan mau mendidik setiap kita. Setiap kita akan dididik supaya kita jadi mengalami yang terbaik dari Tuhan ya. Oke Kania, terima kasih ya. Saat ini kita juga mau doakan ya untuk Kania ya supaya Allah memberikan kepada Kania waktu yang tepat ya kalau bisa ya untuk bisa bicara dari hati ke hati dengan temannya. Kita doakan ya. Mungkin ada sahabat yang baik yang lainnya juga ngalamin nih yang mirip dengan Kania. Kita mau doa ya. Mari kita datang kepada Tuhan. Jadi sebel katanya. Jadi sebel gitu ya. Supaya hati kita jangan sebel gitu ya. Mari kita bawa kepada Tuhan dan Tuhan yang akan menyelesaikannya bagi kita ya. Oke ya. Bapak di surga, sungguh terima kasih untuk apa yang sudah diutarakan oleh Kania Tuhan. Hatinya yang memikirkan dan peduli kepada temannya ini Tuhan. Kami berdoa saat ini bersepakat Tuhan juga bagi sahabat yang baik yang mungkin juga mengalami hal yang hampir sama dengan Kania. Kami berdoa Tuhan, kami percaya bahwa Engkau ada bersama kami dan Engkau juga ingin melakukan yang terbaik untuk orang-orang sekitar kami. Biarlah Kania saat ini diberikan satu kesempatan, peluang yang baik, waktu yang terbaik untuk bicara dengan temannya ini dari hati ke hati supaya Engkau dapat menasehati temannya ini melalui Kania. Kami percaya Engkau adalah Allah yang peduli, Allah yang juga mengasihi temannya ini Tuhan. Dan kami percaya bahwa Engkau ingin juga temannya ini mengalami satu yang baik Tuhan daripada Engkau. Itu sebabnya hari ini kami berdoa biarlah kuasa-Mu menjamah temannya ini, bahkan juga Engkau sendiri yang beracara di tengah-tengah kehidupan temannya ini karena kami percaya dalam perjalanan hidup kami dididik oleh Engkau Bapa yang baik. Dan Engkau memakai orang-orang sekitar kami untuk bisa berbicara kepada kami. Terima kasih Bapa, biar urapan-Mu, pengurapan-Mu, kesempatan yang Kau berikan adalah kesempatan yang terbaik untuk Kania bisa menasehati temannya ini. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur di dalam nama Yesus kami berdoa dan
Kami percaya Engkau sudah dengar doa-doa kami. Amin. Amin. Nah, yang berikutnya kita akan baca ya dari Matthew Andrew. Kita akan baca ya. Shalom, terang kasih. Shalom juga Matthew, berharap sedang menyaksikan ya program ini. Saya selalu ingin mengeluarkan kata-kata kasar atau toksik kalau lagi marah. Bagaimana caranya agar saya tidak melakukan hal seperti itu lagi ya. Nah, aduh ini terima kasih ya Matthew ya. Iya, terima kasih. Mau terbuka ya, dan mengakui kekurangannya gitu ya. Nah, yang pertama adalah yang paling penting ya. Ini kan udah sadar nih Matthew, aduh ini nggak bener ya gitu ya. Nah, tadi kan kita sudah bahas, nyata semua yang keluar dari mulut kita berasal dari hati kita ya. Coba Matthew beri waktu datang ke Tuhan, tenang aja. Minta Roh Kudus memunculkan apa dalam hati kita, kemarahan yang tersimpan ya, sehingga ketika ada masalah yang sensitif itu seperti keluar seperti itu ya. Nah itu jadi permasalahannya bukan di masalahnya Matthew, tapi di hati kita dulu ya. Karena kan di sini setiap kali ada masalah jadi keluar kata-kata yang seperti itu gitu ya. Nah jadi sekarang yang penting adalah gimana jaga hati kita dulu ya. Nah yang kedua Matthew, nah biasanya nih orang kalau memarahkan ada waktu sekian detik nih ya, kita masih punya pilihan untuk nggak marah. Nah begitu mau marah belajar menguasai diri, coba tarik nafas, tenangkan diri ya, terus minta Tuhan tolong jaga hatiku, tolong jaga pikiranku, jaga mulutku. Nah nanti Roh Kudus akan tolong memimpin untuk tidak lagi berkata-kata yang seperti itu. Memang tidak sekaligus ya, mungkin ada proses, tapi yang penting ada kemauan dulu nih gitu. Nah alangkah baiknya yang ketiga nih ya, sebelum memulai hari, bangun tidur nih pagi, Tuhan jagai mulutku, jagai hatiku. Jadi minta tolong Tuhan, sehingga sepanjang hari itu dijaga oleh Tuhan. Praktekkan itu dan terus hidup di dalam kasih anugerah Tuhan ya. Mungkin dari kamu sayang? Iya itu ada ayatnya kan, selalu dikatakan berjaga-jagalah di pintu bibirku ya. Iya, Daud bilang gitu. Tuhan berjagalah di pintu bibir mulutku supaya aku tidak mengeluarkan kata-kata yang sia-sia ya. Yuk kita berdoa buat Matthew dan sahabat yang baik yang mungkin seringkali mengeluarkan kata-kata toksik. Yuk kita berdoa ya supaya hari ini disembuhkan, dipulihkan, terutama hatimu disembuhkan. Kita berdoa. Awasi mulutku, berjaga-jagalah di pintu bibirku. Wah, luar biasa ya. Tuhan yang menjaga hati kita, Tuhan yang menjaga mulut kita juga ya. Yuk kita berdoa ya. Bapak kami berdoa buat saudara kami Matthew dan sahabat kami yang baik yang menyaksikan ini yang seringkali mengeluarkan kata-kata kasar atau toksik ketika ada sedang emosi atau marah. Ampuni Tuhan kami, ampuni Matthew, ampuni juga sahabat yang baik yang seringkali mengeluarkan kata kasar. Bila hari ini kuasa Roh Kudus menjamah hatinya supaya hari ini hatinya ditenangkan, dikuduskan dan Tuhan menjaga hatinya, Tuhan juga menjaga di mulutnya perkataan-perkataannya sehingga dijauhkan dari kata-kata yang kasar dan toksik dan semua yang keluar dari kata-katanya dari membangun yang mendatangkan kasih karunia. Berkati Matthew, berkati sahabat yang baik, melalui mulutnya hanya keluar kata-kata berkat. Di dalam nama Yesus kita berdoa. Amin. Amin. Karena hidup kita kan ada limitnya gitu ya. Yang Tuhan sudah kasih ke kita. Gitu. Sampai satu titik saya melihat, oh ya, apa yang menjadi tujuan hidup saya selama ini, kerja untuk cari uang demi kebahagiaan itu nggak ada artinya. Apapun saat itu misalnya saya punya uang banyak pun, suami saya nggak bisa hidup lagi. Dulu dengar orang, oh iya aku dulu nggak punya beras, itu yang kita dengar, tapi saat ini kita benar-benar ngalami. Walaupun mungkin kondisi seperti ini, tapi tetap sukacita. Karena apa? Kita merasakan pemeliharaan Tuhan, ajaibnya Tuhan itu kita alami di sini. Apapun yang kita harus jalani, itu adalah kedaulatan Tuhan dan kita harus tetap mensyukuri. Tuhan itu nggak memandang kita harus menjadi pejabat, nggak harus menjadi pegawai kantor, enggak. Yang penting kita tuh, saya merasa bersyukur tiap hari diberi kesehatan, masih punya kegiatan aktivitas. Sahabat yang baik, jika saudara ingin memberikan kesaksian seperti tadi, silahkan DM ke Instagram @terangkasih RTV. Agar melalui kesaksian saudara,
Anda bisa menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan memberkati. Sahabat yang baik, terima kasih buat respon dan DM-DM-nya kepada kami dalam program Terang Kasih ini ya. Terima kasih. Terima kasih. Dan saat ini mari kita kembali diingatkan sesuai dengan renungan kita. Hal-hal apa yang perlu kita ingat supaya kita dapat mengerti bahwa tingkah laku kita menentukan kehidupan kita. Yang pertama, yang membuat hidup kita susah adalah tingkah laku dan perbuatan kita sendiri. Karena seringkali kita menyalahkan orang lain, situasi dan kondisi yang ada di luar kita. Bahkan menyalahkan Tuhan sebagai penyebab hidup kita menjadi susah. Dan yang kedua, sejak awal rencana Tuhan untuk kita tidak ada yang buruk. Semuanya sungguh amat baik. Jadi yang membuat hidup kita susah adalah karena pilihan dan keputusan kita sendiri. Apakah kita memilih yang baik atau memilih yang jahat. Ketiga, semua tingkah laku dan perbuatan yang baik atau yang jahat dimulai dari dalam perbendaharaan hati kita. Apabila tingkah laku dan perbuatan kita jahat, maka hal ini akan menghalangi kita untuk dapat menerima kebaikan Tuhan. Sahabat yang baik, apakah saat ini engkau sedang menghadapi situasi yang buruk dan berat? Mari datang kepada Tuhan, serahkan semuanya kepada Tuhan. Dan sahabat yang baik, saat ini berhentilah untuk berespon negatif dan menyalahkan orang lain, situasi atau kondisi yang ada di sekitarmu. Mari dengan rendah hati datang kepada Tuhan. Buka hatimu dan persilahkan Roh Kudus untuk menyingkapkan kebenaran-kebenaran yang selama ini tersembunyi di dalam hatimu. Dan serahkan semua kepada Tuhan supaya hatimu dikuduskan untuk siap menerima pertolongan Tuhan. Amin. Mari kita datang kepadanya. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Bapa, kami sangat bersyukur karena oleh anugerah Tuhan, Roh Kudus menolong dan memampukan kami supaya kami dijauhkan dari segala tingkah laku dan perbuatan yang jahat dan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Sehingga kami dijauhkan dari segala sesuatu yang buruk dan kehidupan kami menjadi sungguh amat baik. Oleh anugerah Tuhan, perbendaharaan hati kami hanya diisi dan dipenuhi dengan semua yang baik, yang benar, dan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka yang keluar dari hati kami dan dari tingkah laku kami ini dan perbuatan kami adalah semua yang baik, yang benar, dan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kehidupan kami memuliakan Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih sahabat yang baik sudah setia menyaksikan program Terang Kasih. Sampai jumpa kembali di episode selanjutnya. Tuhan memberkati. Pertolonganmu begitu ajaib.
akan kasih-Mu.